Kisah Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas dilahirkan sekitar tahun 1225 di Roseca, Italia, di dekat Aquino. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Sebelum Thomas lahir, ada seorang imam petapa pernah berkata kepada ibunya Theodora bahwa anak bungsu laki-lakinya itu akan menjadi imam pengkhotbah, menjadi seorang yang sangat terpelajar dan kudus. Mengikuti kebiasaan saat itu, ketika berumur 5 tahun, Thomas disekolahkan di biara Monte Cassino di antara para imam Benediktin. Sejak kecil, ia sering bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah itu?" Setelah berumur 13 tahun, Thomas kembali ke Napoli dan bersekolah di sana. Ia mempelajari karya-karya Aristoteles dan mulai tertarik kepada kehidupan membiara. Sekitar tahun 1239, Thomas mulai kuliah di Universitas Napoli, dan tahun 1243 secara sembunyi-sembunyi ia bergabung dalam Ordo Petapa Dominikan. Ketika keluarganya mengetahui hal ini, mereka kemudian menculik Thomas dan menahannya sampai sekitar 2 tahun di benteng San Giovanni. Selang waktu itu, keluarganya juga berusaha mempengaruhi Thomas agar ia dapat meninggalkan keyakinannya itu. Namun, Thomas tetap teguh. Mereka bahkan mengirim seorang wanita tunasusila untuk menggodanya. Namun, Thomas langsung mengusir wanita itu dengan batang kayu yang bernyala dari perapian. Lalu kemudian, Thomas dikunjungi oleh 2 malaikat yang memberikannya ikat pinggang dengan tali yang melambangkan kemurnian. Setelah kejadian itu, akhirnya keluarganya menyerah dan mengizinkannya kembali ke Ordo Dominikan pada tahun 1245. Sejak tahun 1245 sampai 1252, Thomas terus menempuh studi bersama para imam Dominikan di Napoli, Paris, dan Cologne. Ia lalu ditabiskan pada tahun 1250 dan kemudian ia mengajar di Universitas Paris di bawah bimbingan Santo Albertus Agung, dan Thomas berhasil menyelesaikan studinya sampai menjadi doktor teologi. Thomas sangatlah pandai, namun juga sangat rendah hati, sehingga teman-temannya tidak mengetahui kepandaiannya itu. Tetapi setelah membaca tesis Thomas, Santo Albertus Magnus secara nubuat berkata, "Kamu memanggilnya lembu bodoh, tetapi dalam pengajarannya suatu hari ia akan dikenal di seluruh dunia." Setelah lulus, Thomas mengabdikan diri untuk menulis, mengajar, dan berkhotbah. Kemudian di abad pertengahan terdapat pergumulan untuk mendamaikan hubungan antara teologi iman dan filosofi atau akal budi. Saat itu dikenal teori seorang pemikir yang bernama Averroes bahwa iman dan akal budi adalah 2 pengetahuan yang bertentangan satu sama lain. Tetapi Thomas menolak pandangan ini. Ia menyatakan bahwa kedua jenis pengetahuan ini datangnya dari Allah, dan karena itulah tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Wahyu atau iman dapat membimbing akal budi dan menghindarkannya dari kesalahan, sedangkan akal budi dapat memperjelas dan menyikapkan iman. Karya-karya Thomas menunjukkan bagaimana peran iman dan akal budi dalam merasakan dan membuktikan keberadaan Allah. Thomas juga menulis tentang kehadiran Tuhan Yesus yang nyata dalam Ekaristi, dan juga tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ketika sedang menulis hal tersebut di Summa bagian ketiga, Thomas berlutut di depan altar dan berdoa dengan kusyuknya, sehingga ia mengalami ekstasi, sebagaimana disaksikan oleh seorang sakristan, dan terdengarlah suara yang datang dari ikon Kristus yang tersalib, yang mengatakan, "Engkaulah yang telah menulis tentang aku dengan sangat baik, Thomas, apa penghargaan yang engkau inginkan?" Dan Santo Thomas pun menjawab, "Tidak ada yang lain kecuali Engkau sendiri, ya Tuhan."
di bulan Juni tahun 1272, Thomas pergi ke Napoli untuk memulai suatu program studi teologi untuk Universitas Dominikan di hari perayaan Santo Nicholas tahun 1273. Dan tahun 1273, Thomas memperoleh suatu penglihatan mistik yang sangat berpengaruh baginya. Ia mengatakan, "Semua yang telah kutulis nampak seperti jerami dibandingkan dengan segala sesuatu yang telah diwujudkannya kepadaku." Dan ketika bapa pengakuannya, Reginaldus, memintanya untuk tetap menulis, Thomas menjawab, katanya, "Aku tidak dapat lagi melakukannya. Rahasia-rahasia telah dinyatakan kepadaku, sehingga semua yang telah kutulis kini nampak hampir tidak berarti." Dan sejak itu, Thomas tidak pernah menulis lagi. Di bulan Januari 1274, atas perintah Paus Gregorius ke-10, Thomas berangkat ke Lyon, Perancis, untuk melayani di konsili. Namun, ia tidak pernah sampai ke sana karena ia wafat di biara Cistercian di Fassanova, Italia. Dan setelah menerima sakramen pengurapan dan viaticum, ia berkata, "Aku telah menerima engkau, hadiah bagi penebusan jiwaku. Semua studiku, kerja kerasku adalah demi kasihku kepadamu. Aku telah mengajar banyak dan menulis banyak tentang iman akan Yesus Kristus dan iman Gereja Katolik yang kudus, yang kepadanya aku menyerahkan dan taat dalam segala hal." Ada juga kata-kata terakhir menjelang wafatnya yang ia katakan, "Ini adalah istirahatku selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal sebab aku telah memilihnya." Santo Thomas Aquinas kerap disebut sebagai pengajar universal. Santo Thomas Aquinas wafat di biara Fossanova pada tanggal 7 Maret 1274. Hari rayanya adalah 28 Januari. Ia adalah santo pelindung mahasiswa dan semua universitas. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-22 di tahun 1323. Ia adalah seorang penulis yang handal dan produktif dengan menulis sekitar 60 karya tulis. Karyanya yang paling dikenal adalah Summa Theologica dan Summa Contra Genitales yang menggabungkan teologi dan filosofi untuk menjelaskan ajaran iman Kristiani. Demikian kisah dari Santo Thomas Aquinas. Semoga kisah ini juga dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.